arahan ya sambil duduk saja. Kenapa bedanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam wasyikah wal afiyah. Warhamna bi baldatin Indonesia baldatan aminatan mutmainatan mubarakah bi anwa asyu'uba wa kubailah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Wakil Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, Bapak Kiai Olison rahimakumullah, Ketua Les Bumi Jawa Tengah yang saya cintai. Ini dulu gojolnya di Jakarta, Pak. Waktu saya ketua PP Les Bumi, dia salah satu pengurus, sampai nangis-nangis gara-gara pameran ora dibayar. Itu bagian dari belajarnya dulu. Teman-teman dari bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus NU mulai dari tingkat cabang beserta seluruh event-event Badan Otonom Lajnah, mulai cabang, MBC, anak cabang, ranting, daun, akal, sak woh-wohe gitu. Karena ono cabangnya nek gak ono godhonge nggih mboten urip Gus. Sing ya urip ku nek ono godhonge ono yote niku gitu. Jadi kita kali ini akan mengucapkan selamat kepada pengurus wilayah Les Bumi Jawa Tengah yang sudah melaksanakan raker terpanjang di dunia. Suatu prestasi yang luar biasa. Tapi bukan, ini serius, karena ini bukan soal rakernya, tapi silaturahimnya itu loh, yang keliling itu loh. Ini penting, karena dari silaturahim akan tercipta silatul fikr, dari silatul fikr muncul silatul rasa, dari silatul rasa akan muncul silatul amal. Kan kayak gitu. Karena mandek silaturahim tak ya bubar, nggak ada silatul fikrnya. Tapi dengan begini ada silatul fikr, sampai muncul silatul rasa, sehingga muncul silatul amal. Oke. Les Bumi itu tabu bicara anggaran dan budget. Karena program kegiatan Les Bumi itu tidak tergantung kepada anggaran, tapi tergantung pada kreativitas dan tekad. Nek sampean duwe kreativitas, sampean duwe tekad, dana kita kode. Tapi nak sampean dulu ngopo-ngopo mikir dana, lho kok padha kene kok mikir dana. Kalau aku sampean, saya jamin wis gak laku. Asli gak laku. Oke. Ya. Ya. Jadi yang dipikir itu bagaimana berkreasi, ya. Bagaimana menumbuhkan kreativitas, karena kreativitas inilah yang akan menumbuhkan dana. Itu pengalamanku sak urip-urip bekerja di kebudayaan itu begitu itu. Gitu loh. Bukan kok mikir-mikir kok danane kondi. Yo danane teko kreativitasmu. Karena sampean itu yang namanya kebudayaan, kesenian itu bisa dikapitalisasi. Gitu loh. Ya, bisa dikapitalisasi. Nak sampean mengkapitalisasi agama dosa. Tapi nak mengkapitalisasi kebudayaan harus. Gitu loh. Nah, di sini. Malah harus gitu loh. Nah, itu di situ. Nah, itulah tadi sebelum saya ngomong soal itu, saya sedikit akan mendudukkan tentang kebudayaan. Tadi karena Pak Muslim menyinggung itu, kalau saya menyinggung itu, kebudayaan itu apa? Orang selalu mengasumsikan kebudayaan itu kesenian. Enggak, kesenian itu bagian dari kebudayaan. Kebudayaan itu adalah suatu karya manusia yang mengandung 3 unsur. Ya, harus mengandung 3 unsur ini bisa disebut kebudayaan. Gitu. Dan ini yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Nek sampean gak berkebudayaan, itu sudah jadi menungso maneh. Nek sampean beriman tapi gak berkebudayaan, itu jadinya malaikat. Jadinya setan. Setan itu beriman, bertuhan, ini gak berkebudayaan. Malaikat beriman, tapi gak berkebudayaan. Akhirnya jadi itu. Nek sampean yang sekedar urip, gak berkebudayaan, jadi kewan. Gitu. Jadi kalau Anda masih mengaku manusia, maka Anda harus berkebudayaan. Nek cara konsep Islam itu kebudayaan itu sumbernya adalah amanu wa amilu sholihat. Karena lakot kholaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi kan rodatnahu asfala safilin, dikembalikan di bawahnya aspal. Aspal safilin itu sampai sore aspal. Kalau sama itu. Terus kan ingat fi ahsani taqwim kan sebaik-baik ciptaan, summa rodatnahu kembalikan di asfala safilin sangi sore aspal. Wis diinjek-injek sing sama. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang berkebudayaan, yaitu beriman dan beramal soleh.
Maka unsur kebudayaan itu ada 3, ciptaan manusia yang mengandung 3 aspek, yaitu dimensi bukan logika, estetika, dan etika. Inilah mengandung 3 unsur ini. Kalau nggak mengandung 3 unsur ini, karya manusia nggak disebut kebudayaan. Kalau cuma yang menonjolnya yang mana? Kalau yang menonjol dimensi logika, maka kebudayaan akan mewujud menjadi ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Itu produk kebudayaan yang menonjol dimensi logikanya. Tapi dia tidak boleh tetap kehilangan dimensi etika dan estetika. Gitu. Nah, kalau yang menonjol dimensi etikanya, maka dia akan menjadi norma, nilai, hukum, ya, aturan, dan lain sebagainya. Itu dimensi kebudayaan yang menonjol dimensi etikanya. Gitu. Nah, kalau yang menonjol dimensi estetikanya, nah itu baru jadi seni. Gitu. Maka dalam konteks ini, seni dalam konteks kebudayaan, dia harus tetap mengandung dimensi nilai, dimensi etik. Kalau nggak ada dimensi etik, dia nggak disebut kebudayaan lagi. Akhirnya jadi alat merusak, brutal, radikal, penghancur dan lain sebagainya itu. Kalau itulah dimensi nilai liberal itu yang saya sebut, itu bukan kebudayaan karena dia kehilangan dimensi etikanya itu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam konteks les bumi, inilah konstruksi kebudayaan yang dibangun, gitu ya. Kalau sampean baca manifesto Astrosani dalam surat gelanggang, karena sejarah les bumi ini kan ketika benturan antara Manikebu dengan Lekra. Nah, yang satu adalah kelompok sosialis yang menjadikan kebudayaan sebagai sarana untuk revolusioner, yang satu menjadikan kebudayaan sebagai instrumen untuk mengekspresikan liberalisme. Nah, di tengah-tengah ini les bumi berdiri dengan konsep kebudayaan yang seperti itu. Jadi bagaimanapun apapun karya tetap diakui sebagai kebudayaan kalau mengandung dimensi etika, estetika, dan logika itu. Ini yang menjadi pegangan bagi seniman-seniman les bumi. Nah, tapi kita harus sadar diri karena posisi seniman itu, bos, bagaimanapun posisinya itu al-manzilu bainal manzilatain. Jadi bukan antara surga neraka kayak Mu'tazilah, enggak gitu. Posisi seniman itu sampai harus sadar diri, setingkat di atas orang gila, setingkat di bawah kiai. Nah, itu posisi seniman gitu. Jadi saedane dari seniman tetap orang edan, karena dia tetap di bawah di atas orang gila. Nah, ya. Tetapi api-api seniman tetap orang iso dadi kiai, karena tetap di bawah kiai. Nah, itu. Jadi ojo sampean GR mentang-mentang sudah seniman terkenal hebat terus ngaku dadi kiai. Terus gak iso, sampean posisinya tetap di bawah kiai. Neng sak dhuwure wong edan. Gitu. Jadi itu. Jadi artinya apa? Nek dene blakrak ya aja diseneni Gus. Itu. Karena edane lagi kumat. Jadi kayak gitu. Nah, itulah ini positioningnya seperti itu gitu. Nah, yang berikutnya karena les bumi ini punya peran penting untuk menjaga kebudayaan, artinya tetap jogo dadi menungso. Sehingga ketika ngaji ya ngaji dadi menungso, ketika ibadah tetap dadi menungso. Artinya itulah yang disebut dengan beragama yang berkebudayaan. Itu kecuali nek wis makam wali gitu. Wali sudah luput sembuh, dia sudah lepas dari jangankan ke hukum-hukum budaya. Hukum-hukum agama pun ada khorikul adah yang bisa dipahami gitu loh. Jadi kalau di les bumi itu kan madhabnya kan dari syariat, hakikat, makrifat, baru maksiat. Ini saya itu sendiri. Iya, jadi maksiat itu harus ditaruh di atas makrifat. Nah, Pak Dewi itu syariat itu bener wis do melok maksiat itu lho. Rusak itu niku. Balik. Kan maksiatul arifin ibadatun. Maksiatnya para arifin itu ibadah. Ora kaya awak dhewe. Syariate urung beres, apa meneh hakikate, ya toh? Apa meneh mata durung tekan, wis do melok-melok maksiat. Iku biang kerusakan iku tunggu. Maka maksiat itu harus ditaruh di level yang paling atas. Supaya inilah orang-orang yang makrifat itu ketika melakukan, karena kita meyakini maksiatul arifin itu ibadah. Siapa sing wani nyangka nak Gusmi ning gone hotel Elmi minum bir bareng-bareng itu
beliau melakukan suatu tidak ada. Itu beliau melakukan bagian dari ibadah dan nggak bisa dihukum kayak awak dhewe gitu. Awak dhewe kan salah syariat gitu. Makanya gak usah guman-guman melok maksiat gitu. Nah, gitu. Kita cerita siapa itu? Imam Abu Yazid Al-Bastami misalnya ketika kan tanya nih Gusti Allah, Gusti kanca kula teng swarga mengki sinten nggih? Mosok mek 72 bidadari niku gak asik lah, mosok mek guyon-guyon nggih kali niku. Disebut orang dhewe kancamu iki jenenge si fulan, golek ana manggone ning kene. Begitu digoleki, si orang ini ternyata baru minum-minum ini sama cewek-cewek. Terus si Imam Abu Yazid Al-Bastami gratis itu. Kok aku di-prank karo Gusti Allah? Masa aku di-prank gitu? Masa ini teman saya di surga, temennya lonte-lonte gitu, minumnya gini gitu. Baru konteks itu si fulan ini langsung ngomong, ya Yazid Al-Bastami, ta'al, ini soknya di Vijana. Saat itu baru Imam Abu Yazid Al-Bastami nangis dan sujud minta maaf. Karena ternyata aku masih bersih, masih kotor karena mensuuduri orang yang sudah makrifat. Padahal aku sudah ditunjukkan oleh Allah orang ini temanku di surga. Nah ini kenapa saya menaruh maksiat itu dhuwure makrifat. Jadi ana kerangka filosofi Gusti kan gak ngawur-ngawuran. Fokusan. Iya. Nek durung kakek level makrifat, apa lagi level syariat, aja guman-guman melok maksiat, mesti blakrak. Lah niku nek tak oleh bumi niku nggih enten jalure, makanya itu disimpulkan dengan tembang-tembang Jawa sing serokan iku gitu. Dayoe teko gelane kloso klosone bolok bedah tambalen jadah jadahan mambu lakane asu urut iki ilang siji bubar tatanan dayoe teko pakane asu lah itu jadi satu fase kehidupan gak iso. Nah inilah cara-cara berkebudayaan dalam menjelaskan suatu mekanisme proses dan sistem sosial. Lah nek beliaunya karena Gus ya kudu ana kitabe, ana dalile gitu. Lah dhewe ya ana dalile. Ya dalile itu tadi bahwa setiap sesuatu aja ada klisein sababa. Neng itu kemudian dimanifestasikan dalam suatu bentuk-bentuk aku hidup. Dayo teko gelarne klosone bedah tambahan jadah urut dari syariat, hakikat, makrifat, lalu maksiat. Jadi aja ujug-ujug kok dayo teko tambahan gemblong ini usah semua itu mesti urut fase-fasenya itu. Nah, itu teman-teman yang dalam mikir ya, wes armus. Kalau dia royalti. Terkait dengan les bumi, kebijakan les bumi dari PBNU memang yang pusat tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya praksis. Biar itu dilakukan oleh wilayah dan cabang. Nek PB kok ngurusin praksis kok ora ono bedane karo IO. Dan itu engko wilayah karo cabangnya mesti kalah gitu. Jadi PB cukup memberikan suatu guideline. Apa arah kebudayaan PBNU? PBNU sekarang sedang membangun suatu yang disebut peradaban dunia dari peradaban Nusantara. Artinya tanggung jawab ini juga menjadi bagian dari les bumi. Les bumi harus melakukan eksplorasi karena kebudayaan itu mengandung 3 unsur itu, ada etika, estetika, dan logika. Maka kalau dibagi-bagi soal membuat konseptualisasi, membuat saintifikasi terhadap strategi kebudayaan itu tugasnya PBNU. Gitu, tugasnya les bumi PBNU. Gitu. Nah, soal membuat estetika berkesenian, mengeksplorasi dan lain sebagainya itu tugasnya cabang. Pentas-pentaso kamu menggali, mengeksplorasi, mengkreat sumber-sumber kebudayaan yang ada ini supaya menjadi sesuatu sing ora ming apik ditonton, bisa menjadi sarana dakwah ning yo payu didol. Nah itu tugas dari cabang.
Sementara wilayah tugasnya adalah dari dimensi etikanya, menjaga, mengguidance supaya kesenian-kesenian yang laku ini tetap dalam berkarakter NU yang syarat dengan nilai-nilai etika, moral dan norma. Kira-kira ngoten niku, garis-garisnya niku ngoten niku, Mas. Sampean tetap boleh melakukan suatu event-event, tetapi yang memberikan contoh bagaimana suatu kesenian yang tetap syarat dengan nilai-nilai moral, etika, dan norma itu. Monggo, jauh. Nah, saat ini kenapa ini jadi penting? Karena kita sedang melakukan kontestasi dalam kebudayaan ini. Dan dalam kontestasi ini, kebudayaan quote unquote yang dimiliki NU ini kan ditekan dari dua arah. Dari arah kiri kita menghadapi yang saya sebut dengan liberalisme dan industrialisasi seni. Seni nggak rapani ditol nggak digainggon. Seni yang nggak menghasilkan duit nggak dikasih tempat. Mulai televisi, perusahaan, rekaman dan lain sebagainya. Kok gak mendatangkan rating, gak dikasih tempat. Paling diadvokasi 1-2 dan itu gak semuanya. Nah. Selain itu, seni juga menghadapi liberalisasi. Anda harus bersaing dengan seni-seni yang liberal, sehingga ada moral, gak ada etika, gak ada macam-macam. Dan Anda harus bersaing dengan itu. Itu dari sisi kiri. Dari sisi kanan, Anda ditekan oleh puritanisme agama. Nah, sisi kiri ki apa wae entuk? Lanang macak wedok entuk kabus-kabusan apa wae entuk sing penting tayu didol. Dan menimbulkan kapitalis. Gitu. Lah nek sing kanan apa wae ra entuk? Yasinan gak entuk, sholawatan gak entuk, rebanaan gak entuk. Iku yang sisi kanan. Dianggap ngotori agama. Sajinan gak entuk, mocopatan gak entuk, sidik-sidik bid'ah, sidik-sidik kuropat, sidik-sidik kafir kok sidik-sidik. Jadi itu yang dari sisi kanan itu. Nah, NU menghadapi situasi seperti ini. Di sini dibutuhkan suatu kreativitas yang sangat tinggi, yang peran Anda tadi tidak hanya melakukan kapitalisasi, tapi juga saintifikasi dan moralisasi terhadap kesenian itu sendiri sebagai bagian dari kebudayaan gitu. Nah, dalam rangka inilah gitu ya, maka kita perlu membuat strategi-strategi yang efektif dan akurat untuk bisa sustain, untuk bisa hidup gitu, menghadapi dua tekanan ini. Ada 3 langkah yang perlu dilakukan menurut saya. Yang pertama adalah mengenali potensi-potensi bentuk format dari seni-seni tradisi, seni-seni yang diwariskan, yang menjadi amanah. Saya nggak selalu menyebut kebudayaan itu warisan. Orang sudah mengatakan ini warisan budaya kita, warisan bisa mbok dol, warisan bisa mbok bagi-bagi. Kebudayaan itu amanah dari orang-orang tua, karena beliau sudah berkreasi, membuat, dan itu dititipkan kepada sampean untuk dikembangkan, digulawentah dan diasah gitu. Maka untuk bisa itu sampean harus mengenali dulu tradisi sampean, nilai-nilai hanya potensi yang gini biar orang apa wae tinggalanin mbah-mbahane awak dhewe senian apa wae jenisnya, itu harus dikenali. Nah, sampean nggak kenal maka nggak akan bisa melakukan sesuatu. Yang kedua, setelah kita melakukan pengenalan adalah melakukan aktualisasi dan rekonstruksi. Karena yang namanya kesenian itu selalu dinamis. Nek patok bambrong sampean kayak gitu cekel ya payu dan nggak laku gitu ya. Nah, ini contohnya apa? Saya misalnya kayak orang kayak Wisnu Tama itu melakukan aktualisasi sehingga seni-seni yang asalnya sederhana itu akhirnya payu didol. Meskipun ini ada benturan. Dulu waktu Wisnu Tama melakukan sisingaan, reaktualisasi sisingaan,
untuk dirubah mulai kostumnya, gerakannya, performanya, itu orang-orang Sisingaan marah. Karena dia ngomong bahwa Sisingaan ini ritual sakral nggak bisa dilakukan semena-mena dan lain sebagainya. Karena Wisnu Tama nggak berani ngadepi, akhirnya panggil saya dan suruh ngadepi kaum adat ini. Saya jelaskan, Pak, yang dirubah ini Sisingaan yang untuk entertain, Sisingaan yang untuk ritual tetap. Jadi tetap nggak iso dirubah saja, opo, kostumnya bagaimana, mantranya kayak apa, tata musiknya apa, ini nggak bisa dirubah gitu. Jadi kita nggak rubah yang itu, tapi mengembangkan yang ini sebagai kepentingan seni pertunjukan entertain, supaya wong ngerti Sisingaan. Gue nak wis ngerti lagi takut aslinya itu sing koyo iki, tujuannya iki gitu. Akhirnya jalan tengahnya begitu. Oh oke, seperti itu. Karena kesenian itu tidak bisa dipatok bangun. Jadi kreativitas diperlukan. Wayang misalnya, wayang itu kan diadopsi sejak Mahabharata, Ramayana pertama kali dilakukan oleh Mbah Joyoboyo gitu ya, dengan dua resi itu, resi siapa? Yang dulunya kan Resi Walmiki dari India gitu. Terus diadopsi oleh Mbah Joyoboyo. Zaman Wali Songo direkonstruksi lagi. Kemudian zaman Mataram direkonstruksi lagi, itu terus ada perubahan itu yang tugas saya melakukan itu gitu. Nah, tugas yang ketiga baru itu tadi melakukan hilirisasi bahasa saya itu. Jadi ini raw materialnya sampean olah, sampean asah, akhirnya menjadi itu tadi ilmu pengetahuan, karya seni yang up to date. Jadi itu maka di program pusat itu sebetulnya ada dua hal yang saya lakukan utama, yaitu workshop untuk apa, aktualisasi seni kreatif untuk seni tradisi. Bagaimana mengolah seni tradisi menjadi suatu bentuk kesenian yang akhirnya enak ditonton, laku dijual, tapi tetap memiliki norma dan nilai yang kuat. Yang kedua adalah untuk melakukan workshop tentang event kreatif, bagaimana membuat event dan mengelolanya secara kreatif sehingga memiliki nilai ekonomi itu. Nah ini yang perlu dilakukan. Jadi langkah keduanya itu. Nah langkah ketiganya dalam langkah ini adalah melakukan aktualisasi dan sosialisasi. Setelah direkonstruksi kemudian disosialisasi. Ada yang cara above the line melalui medsos dan lain sebagainya dengan narasi-narasi yang menarik dan indah. Ada yang below the line melalui pertunjukan langsung yang bisa merebut hati dan mengembangkan itu gitu loh. Jadi soal metodenya bisa belajar dari orang dulu. Misalnya generasinya Mbak Wali Songo ketika mengajarkan sholat tahajud, ini contoh saya tak ulang-ulang. Itu ayatnya wa minal laili fatahajjad bina filat talaka asa ayat azhar buka makom mahmuda. Biyen ku nak wong Jawa diomongi ayatnya ngono ra do. Iku basa apa kanthi piye gitu. Maka untuk mendekatkan ini Mbah Sunan Kalijaga gawe kidung rumeksa. Nama kidung rumeksa yang wengi teko ayu, luputa yang loro. Luputa bilaika bejin setan tatan purun ila akhiri. Jadi ya ana kidung rumeksa yang wengi ada senandung yang bergema di tengah gandingan malam. Yaitu orang yang sholat, dzikir, takarrub, tahajud, madhep neng Gusti Allah. Teguh hayu luputa ing loro. Barang siapa yang punya keteguhan kadir untuk melawan nikmatnya tidur dan dinginnya malam, untuk ambil wudhu dan sholat tahajud, jin setan datang turun panuruan tanpa wangi. Asa ayat asal buka makom mahmuda. Akhirnya wong-wong do seneng. Oh iku kok enak banget. Akhirnya nak wis ngono lagi ditokne ayat. Jadi seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu. Inilah strategi yang perlu dilakukan oleh Les Bumi sebagai guidance dalam bergerak ke depan. Soal bentuk piye, wujudnya apa, formatnya bagaimana, wis total dhewe. Tapi realnya lainnya ini gitu. Jadi itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama dalam mengelola dan mengurus Les Bumi. Banyak yang bisa di-create. Karena Les Bumi ini tadi jangkauannya panjang. Sampai wis diwarisi, diamanati, sudah diberi beberapa potensi kebudayaan. Silakan dieksplorasi, dikembangkan dan direkonstruksi. Nanti itu akan menghasilkan. Aku sebut teknos. Saya itu sudah membuktikan. Itu abad saksi ini.
Saya itu diamanati Gus Dur kok gawe Ki Ageng Ganjur ya ora diamanati dikai dhuwit kayak apa men. Kowe gawe grup musik jenenge Ki Ageng Ganjur. Engko kowe iso keliling dunia karo Ki Ageng Ganjur. Itu pesannya Gus Dur cuma gitu aja. Tahun 91 itu. Waktu itu aku ya ketawanya kayak Gus kadare ngamen iso tekan luar negeri. Lu wis buktekno wae gitu. Jadi itu terbukti saya keliling sampai ke Eropa, ke Afrika, ke Asia, kemarin dari Turki, main di Saudi loh. Kita itu konser di Saudi Arabia loh Pak. Jadi kono ngekspor wabi, kini ngekspor seni loh. Karena kono ngekspor wabi, tak fals, aku ngekspor seni loh. Kita main di Riyadh, kita main di Jeddah, ini untuk menuju. Dan anehnya pangeran-pangeran di sana nonton sampai akhir. Itu buktinya ada itu. Sampai bisa bingung Mas. Biasanya utusan kesultanan itu kalau habis pidato pulang Mas, itu. Kok ini sampai akhir biar sampai enggak apa mereka enggak pulang-pulang. Tapi itu tak sombong tapi tak katus gini Pak. Nah, insya Allah Desember Ganjur itu akan pentas di Vatikan dan Roma. Karena kemarin Paus datang di sini, aku juga balasannya orang presiden malah Ganjur loh, pentas kan. Aku kan ngajar tentang asam gitu loh. Ini yang saya buktikan dan saya nggak pernah. Itu yang saya sebut kreativitas dan tekad gitu. Karena seni itu paling gampang dikapitalisasi dan paling gampang dijadikan sarana untuk membangun sosial kapital, membangun network dan membangun jaringan gitu. Nah isu itu sampai malah nguri PPW ngono lho ben rada gaya. Paling tidak wakil ketuane lah. Artinya nguri piye wakil ketuane nak rene iki sampe sing ngomosi mau piye. Pokoknya paling tidak ngono kan gaya. Nek sementara dulu ya wakil ketuane sing tolok sih. Jadi gitu nanti sudahlah. Banyak yang bisa dipilih. Saya sebagai penutup, saya cuma mengingatkan bahwa leluhur kita itu sudah meninggali kita banyak hal. Intan, permata, emas itu sudah diberikan ke kita. Dan itu ada di bongkahan-bongkahan batu dan butiran-butiran pasir. Yuk kita asah, kita olah, kita gali supaya bongkahan emas dan bongkahan batu dan butiran pasir ini bisa menjadi butiran emas dan butiran mutiara. Itulah tugas kebudayaan itu. Berhenti berebut sebutir pisang seperti bangsa kera yang tidak tahu mahalnya emas dan mulianya permata. Dia lebih sibuk berebut sebutir pisang karena itu yang bisa memenuhi perutnya. Berhenti berebut sebutir pisang sambil menghambur-hamburkan bongkahan batu dan butiran mutiara yang diberikan kepada kita. Asah, gali, kenali, dan olah supaya menjadi butiran emas dan butiran batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.